Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas semua karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah Allah masih sayang kepada kita hingga Allah masih mengizinkan kita, memberikan kita kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan yang baru saja kita melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kita sangat berharap kepada Allah tabaraka wa taala ketaatan kita ini diistiqomahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, di kesempatan malam Jumat keempat ini kita akan coba untuk kembali membicarakan tentang masalah salat. Cuma kita akan melihat salat ini dari sisi yang jadi kalau pengarang kitab ini Abu Muhammad Ibnu Saleh bin Hasbullah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya itu akibat orang yang meninggalkan salat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, miris sekali kita ini untuk Jakarta dengan masjid yang termasuk mungkin paling banyak di provinsi yang ada di Indonesia ya, walau alam itu. Tetapi kalau kita muter di wilayah Jakarta, baik di pusat, selatan, barat, timur, utara, setiap sholat berjamaah masjid masih lumayan jemaahnya. Tapi pada saat kita keluar dari Jakarta, tidak usah jauh-jauh, Jawa Barat aja ya, daerah-daerah Jawa Barat ya, makasih. Daerah Jawa Barat saja, masjid-masjid yang di pinggir-pinggir jalan itu masjidnya cakep-cakep, tapi pada saat kita sholat berjamaah, jemaahnya kurang ya. Apalagi masuk ke dalam, Pak, masuk ke dalam itu juga jemaahnya lebih kurang lagi. Bahkan saya pernah nemui ya masuk waktu sholat ya, pada saat kita mau melaksanakan sholat belum ada yang mengumandangkan azan. Ada yang sudah mengumandangkan azan dan jemaahnya adalah dari rombongan saya gitu ya. Jadi miris sekali. Ada apa ya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, padahal kita tahu salat ini adalah sesuatu yang sangat penting ya untuk dilakukan kepada orang, untuk seorang muslim yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali
fitanan qati'atil lailil mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 328. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datang fitnah seperti penggalan malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang beriman, namun di sore hari ia sudah kafir. Atau di sore hari ia beriman, maka di pagi harinya ia telah kafir. Ia menjual agamanya dengan mata benda dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena urusan dunia banyak orang dengan rela hati atau mungkin juga dengan terpaksa atau walau alam ya seenaknya aja meninggalkan sholat. Saya dulu pernah cerita ke Bapak waktu saya masih kerja, dulu saya pernah ngantor ya, ada klien ya. Pada saat ngelayanin klien adzan berkumandang, bingung tuh ya, ditinggal lepas ini rezeki kan gitu ya, nggak ditinggal bilang sholat. Kalau kita tinggal, kita bilang maaf Pak, waktu sholat sudah masuk, saya mau sholat dulu, kita sholat dulu Pak, misalkan gitu ya. Kemungkinannya kan bakal ditinggal ya. Atau kalau saya lanjutin, berarti saya ninggalin, maksudnya ninggalin sholat tepat waktu ya, sholat dikerjain, tapi tinggal sholat tepat waktu. Itu dilema waktu masih ngantor. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetapi sekarang banyak sekali orang bukan nggak ngerjain sholat sama sekali ya. Bahkan begitu sibuknya dari pagi sampai malam, besok pagi lagi kerja terus dunia aja ya. Maka dalam hadis ini Rasulullah SAW menyuruh kita agar berhati-hati dengan fitnah yang akan datang kepada kita, di mana paginya beriman tapi sorenya sudah kafir. Maksudnya sholat paginya dia sholat subuh beriman, tapi siangnya sorenya nggak sholat tuh, maka kafir deh ya. Maghribnya beriman, sorenya deh, malamnya beriman, paginya kafir nggak sholat subuh kan. Nah ini masya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya di dalam Islam dalil-dalilnya jelas sekali Bapak Ibu, bahwa kata Nabi, fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Surat 9 surat At-Taubah ayat 11. Dan jika mereka bertobat, fa in tabu wa aqamus shalah, lalu melaksanakan salat ya, wa atau zakah dan membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Perhatiin Pak, ini ayat nih Pak ya. Jadi kata Allah, jika mereka bertobat, orang Islam ya, bertobat karena sudah melakukan maksiat kepada Allah tabaraka wa taala, dia muslim nih, bukan orang. Cara bertobatnya di sini dalam ayat ini yaitu wa aqamus shalah wa atauz zakah, mengerjakan dua perintah Allah, salat dan zakat. Salat dan mengeluarkan hartanya ya, mengeluarkan zakat. Kalau dia melakukan itu, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu adalah saudara kamu seagama. Wa nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya kalau dia nggak ngerjain sholat, nggak mengeluarkan zakat, maka dia bukan saudara kita sesama
Nutuna ayat ini lupa ya, bukan Didi yang ngomong. Kita bahas lagi, lihat hadisnya. Ya. Ayatnya lagi masih di surat ke-19, surat Maryam ayat 59-60 ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, syahwatnya, hawa nafsunya. Ya. Fasawfa yalqauna ghayya. Maka mereka kelak akan tersesat, ya. Illa man taba wa amila salihan faulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi. Maksudnya tidak dirugikan sedikit pun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya Islam ini kan jelas Nabi mengatakan ra'sul amri al-Islam, ya. Pokok dari segala perkara adalah Islam, wa umuduhu as-shalah, tiangnya adalah salat. Bahkan Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian yang menyebabkan kami tidak memerangi mereka orang-orang munafik adalah mereka melakukan salat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat faqad kafara, maka sungguh dia sudah kufur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini ada nih, ya, kita nggak ngebahas tentang orang yang tentang hukum orang meninggalkan sholat itu seperti apa, panjang pembahasannya. Tapi yang pasti pada saat orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu dia maksiat, ya, dia tidak mau melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dalam hal ini misalnya sholat, maka artinya dia sudah kufur kepada Allah, sudah ingkar kepada Allah. Sama halnya seperti misalnya kita sudah teken kontrak kerja kepada perusahaan atau kepada seseorang, ya. Ada klausul perjanjian di sana. Lalu satu ketika kita melakukan kesalahan, maksiat kepada bos kita, kepada pimpinan kita, kepada perusahaan kita, kepada orang yang pada saat kita ketekan kontrak. Kita maksiat, kita balelo, kita nggak mau melaksanakan perintah itu, ya. Kita melanggar perintah-perintah itu pada saat kita melakukan perjanjian. Kira-kira pimpinan perusahaan itu atau orang yang pada saat kita bekerja dengan dia, kemungkinannya seperti apa? Bisa jadi kita dikasih surat peringatan, bisa jadi juga kita dipecat. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ngakuin, sudah bersaksi, ya, berjanji bahwa Allah Tuhan kita, Muhammad Nabi kita, Allah dan Rasulnya perintahkan kita sholat, tapi kita nggak ngerjain sholat. Berarti kan kita sudah ingkar. Tapi jangan lalu ada saudara kita, tetangga kita, teman kita nggak pernah sholat, lalu kita panggil kafir gitu, enggak juga gitu, ya. Karena yang berhak untuk memanggil dia kafir cuma Allah tabaraka wa taala. Yang mengecap dia benar-benar kafir adalah Allah tabaraka wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita nggak bahas itu. Yang kita bahas begini. Kalau memang orang udah mengaku muslim, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia tidak mengerjakan salat, maka dia sudah kufur, kafir kepada Allah. Kalau gitu kejem dong agama Islam, ya. Ini cara berpikir orang-orang yang pengen enaknya aja, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita coba bahas sedikit, ya, tentang masalah ini. Bahkan
di buku ini, si pengarang buku ini mengatakan orang yang meninggalkan salat adalah kufur, yakni kufur besar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya. Kita nggak ngebahas ini. Yang kita pengen bahas, ada orang pada saat mendengar statement seperti ini, lalu orang itu, orang muslim ya, mengatakan kalau gitu berat dong ya. Kalau saya sudah jadi muslim terus saya ngerjain sholat, berarti saya sudah keluar dari Islam gitu ya. Wah, berat itu agama Islam kan gitu ya. Dan dia ngerasa bahwa sholat itu sesuatu perkara yang berat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kita lihat di Quran surat Al-Baqarah surat 2 ayat 45. Allah tabaraka berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu wa innaha, dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, ya, sungguh sangat berat. Lakabirat pakai alanya la taukid gitu Pak Anwar. Lakabiratun sungguh sangat berat. Illa 'alal khasiin, kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Jadi Allah sendiri yang mengatakan bahwa salat itu memang sebenarnya berat dilakukan, ya. Illa 'alal khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya kan ini pertarungan Bapak Ibu ya. Berat itu kan tergantung sebenarnya ya, pertarungan antara hawa nafsu ya dengan iman, antara taat dengan ya melakukan maksiat. Nafsu kita terkadang, nafsu kita ini menyuruh kita untuk entar gitu kan. Entar masih muda, entar aja kalau udah tua. Entar baru juga ada, entar aja. Pokoknya entar melulu tuh dijunjain begitu. Benar apa benar tuh? Ya, nafsu kita begitu tuh, entar. Tanggung, entar kerjaan lu lagi tak gitu, ya. Begitu terus. Akhirnya banyak yang mengerjakan sholat tapi di akhir waktu jadi lalai. Atau astagfirullahaladzim, gue belum sholat, padahal udah masuk waktu berikutnya ya. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya selalu kita minta tolong kepada Allah tabaraka wa taala dengan selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Saya sudah sering menyampaikan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta terus sama Allah ya. Minta terus sama Allah. Karena cuma Allah Bapak Ibu yang bisa menggerakkan ya hati kita, badan kita ini cuma Allah tabaraka wa taala. Ini kita tadi salat maghrib berjamaah terus duduk nggak pulang. Ini kalau bukan Allah yang gerakin nggak mungkin Pak. Ini semua karena Allah izinkan kita, Allah kasih kita kesempatan, kemampuan seperti ini. Kalau bukan Allah nggak Pak, kita nggak sanggup Pak ya. Rasulullah SAW bersabda, lamma khalaqallahu al-jannata wan nara arsala Jibril ilal jannah. Ini saya baca ya, depan hadisnya panjang banget. Saya bacakan artinya ya. Ini hadis, ada hadis yang sanadnya hasan sahih ya, ada di Sunan An-Nasa'i ya. Ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Dia mengutus Jibril untuk melihat surga. Dia berfirman, Allah tabaraka berfirman, lihatlah surga dan apa-apa yang aku siapkan untuk penghuninya. Lalu Jibril kembali dan berkata, demi kemuliaanmu, tidaklah seseorang mendengar tentang surga kecuali ia ingin memasukinya. Kemudian Allah memerintahkan agar surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci. Lalu Dia berfirman, pergilah ke surga dan lihatlah apa-apa yang aku siapkan bagi penghuninya. Maka Jibril melihat surga telah dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Jibril berkata, demi kemuliaanmu, sungguh aku takut kalau tidak ada seorang pun dapat memasuki surga.
Allah berfirman, pergilah dan lihatlah neraka serta apa-apa yang aku sediakan bagi para penghuninya. Maka Jibril pun melihat neraka tumpang tindih satu sama lain. Lalu ia kembali seraya berkata, demi kemuliaanmu tidak ada seorang pun yang memasukinya. Lalu Allah memerintahkan agar neraka dikelilingi dengan syahwat, segala sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu. Lalu Allah berfirman, kembalilah ke neraka, lihatlah ia. Maka Jibril melihat bahwa neraka telah dikelilingi oleh syahwat. Lalu ia kembali seraya berkata, demi kemuliaanmu sungguh aku takut bahwa tidak ada seorang pun yang selamat, yakni semuanya memasuki neraka. Subhanallah. Ya, pada saat pertarungan antara iman dan syahwat, antara iman dengan hawa nafsu, ya, surga, ya, yang begitu nikmatnya luar biasa, kita kepengen banget masuk surga. Tapi kata Allah, pada saat surga dikelilingi, diselimuti dengan hawa nafsu, ya, dengan sesuatu yang tidak kita senangi, maka pada saat itu kita pengen nggak kepengen masuk surga. Neraka yang begitu seremnya luar biasa, yang siksa yang paling ringan kita injak sebentar, ubun-ubun kita udah mendidih. Masya Allah, takutnya luar biasa kita masuk ke dalam surga. Tapi kata Allah, pada saat surga diselimuti dengan nafsu yang membuat kita kepengen, ya, melakukannya, maka pada saat itu kita kepengen masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Maksudnya ngerti nggak nih? Paham gak maksudnya? Sadar atau nggak sadar, pada saat misalnya hawa nafsu kita bilang entar baru juga adzan, entar tanggung kerjaan, entar akhirnya kagak sholat atau sholat ditunda-tunda waktunya, itu sebenarnya kita udah pengen kita masuk ke dalam neraka, padahal kepengennya masuk surga. Subhanallah, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat nih ya, pada saat ini tentang surat Al-Baqarah ayat 2 sebentar ya, ayat Al-Baqarah 284 ya. Surat Al-Baqarah 284. Ini ayat 284, 285, 286. Nanti nyambung ke 285, 286-nya. 285, 286 ini ternyata ayat yang ditulis di kiswah, di kiswah Ka'bah itu ya. Pentingnya ayat ini Bapak Ibu, ini kita perhatiin sama-sama. Pada saat turun surat Al-Baqarah surat 2 ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Ngerti nggak maksudnya Pak? Ya, hati kita nih, ya, dalam hati kita terbesit, misalnya ngejelekin Allah, ngejelekin Rasulullah, atau kita hati kita misalnya benci, atau kita pengen hati terbesit melakukan maksiat kepada Allah tabaraka wa taala, itu akan dihitung sama Allah tabaraka wa taala. Ya. Nah, pada saat turun ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu para sahabat ciut, ya. Waduh, serem banget kan gitu ya. Berat ini. Berat, Pak. Baru terbersit aja yang ada di dalam hati belum keluar. Belum kita lakuin, Allah udah catat, Allah udah perhitungkan nanti pada hari kiamat. Berat Pak. Masya Allah. Para sahabat nggak sanggup itu, protes sama Allah, protes kepada Nabi. Mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu mereka mengatakan begini, wahai Rasulullah, ya, bebankanlah kepada kami amal-amal yang mampu kami lakukan, seperti sholat, puasa, jihad, dan sedekah.
tapi telah diturunkan kepadamu ayat ini yang kami tidak mampu melaksanakannya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asayna bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana perkataan dua ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, yaitu ucapan sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami mendurhakainya. Akan tetapi katakanlah sami'na wa ata'na, kami taat, kami dengar, kami taat, kami mohon ampunanmu wahai Rabb kami, hanya kepada Engkau kami kembali. Maka para sahabat, ya, para sahabat radhiyallahu anhum pun mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika para sahabat membaca ini, turun ayat berikutnya 285, amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ketika para sahabat melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka Allah menghapus, menasakh ayat 284 itu yang lillahi ma fis sam, perintahnya, maksudnya ayatnya tetap dibaca tapi ayat itu enggak berlaku lagi, ya. Maka Allah menasakh, menghapus ayat 284 dari surat Al-Baqarah, ya, dengan Allah turunkan, yaitu surat 286-nya, ayat 286-nya. Terakhir, surat terakhir dari surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Masya Allah, ya. Jadi pada saat apa namanya, la yukallifu nafsan illa sampai akhtana, ya, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, maka Allah berfirman ya. Ya. Jadi kalau kita Bapak Ibu yang rahmati Allah pada saat baca ayat ini, ya, kita membaca rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Allah berfirman ya. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, ya Tuhan kami, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Maka Allah berfirman ya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, ya Tuhan kami, ya Allah, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Allah berfirman ya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maafkan kami Allah, ampuni kami, rahmati kami, Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Allah menjawab iya. Allah berfirman ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, subhanallah, kalau Allah perintahkan, ini ayat ini menjadi ibrah pelajaran buat kita. Kalau Allah memerintahkan apa aja dalam Al-Quran, Allah memerintahkan apa aja dalam Al-Quran, jangan lalu kita mengatakan wah berat nih ayat, wah berat. Contohnya misalnya ayat tentang waris, misalkan gitu ya, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1, wah berat nih, nggak adil nih, nggak, Islam nggak sesuai sama zaman nih kan, Islam nih nggak adil, Islam apa, pokoknya begitulah segala macam deh kan. Nah, ini kan nafsu nih ya, padahal ayatnya begitu, perintahnya kan begitu ya, lalu kita bilang beginilah begitu,
alasan ini, alasan itu untuk tidak ingin untuk melaksanakan perintah Allah tentang waris misalnya. Nah, seharusnya pada saat kita mendengar perintah Allah tentang waris, masih banyak tentang waris misalnya, maka harusnya apapun perintah Allah dalam Al-Quran, harusnya kalau ngelihat kepada kasus ini tentang turunnya surat Al-Baqarah ayat 284 ini, harusnya kita sebagaimana yang Nabi perintahkan, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu, mereka kalau turun perintah Allah, mereka sering mengucapkan sami'na wa asaina, ya. Jangan sampai seperti itu. Maka Nabi marah itu kan kepada para sahabatnya, ya. Jangan seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sami'na wa ata'na. Maka pada saat itu Allah akan mudahkan kita. Allah akan mudahkan kita. Ya. Allah akan mudahkan kita. Semua perintah Allah, apapun itu, ya. Apapun itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya ya, sikap yang dicontohkan, yang diberikan Nabi SAW kepada para sahabatnya agar mereka jangan mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani dengan seolah-olah pada saat turun perintah Allah seolah-olah mereka sami'na wa asaina, tapi ucapkanlah sami'na wa ata'na, maka Allah kasih kemudahan. Buktinya itu, ya. Allah nahsah itu, ya. Berat Pak, kayak apa itu rasanya kalau misalnya baru di hati doang udah dicatat, diperhitungkan nanti pada hari kiamat, kan berat itu Pak, ya. Wajar sebenarnya para sahabat merasakan nggak sanggup kan gitu, ya. Nah itulah makanya, tapi tetap Nabi mengajarkannya agar jangan sami'na wa asaina, tapi sami'na wa ata'na. Lakukan dulu, kerjain dulu, pasti nanti Allah akan berikan gitu kan. Akhirnya turun kan gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya salat ini, perintah salat begitu juga. Jangan kita bilang berat, puasa berat, ini puasa berat, ini ngeluarin sedekah berat, ini berat, itu berat. Aduh, kalau kita bilang berat mulu, ya jadi berat, beneran berat. Tapi kalau kita sami'na wa ata'na, kami taat ya Allah, ya. Kami dengar, kami taat ya Allah, insya Allah akan menjadi ringan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang udah mengerjakan, karena kita yang bicarakan salat, orang yang udah ngerjain salat, yang tadinya sholatnya belum tepat waktu, yang tadinya sholatnya berjamaah, nih kita jujur nih yang ada di sini, jujur aja kita, ya, jujur yang ada di sini. Waktu kita masih enak-enakan sholatnya di rumah, kagak mau datang ke masjid untuk sholat berjamaah, kira-kira waktu itu gimana kita? Ngerasa berat nggak sholat berjamaah tuh? Berat kan? Berat Bapak Ibu, berat, ya. Tapi pada saat kita mulai, kita ikhtiar, Bismillah, ya. Ya, dan tentunya dengan izin Allah, dengan hidayah dari Allah, Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan tubuh kita, datang memanggil memenuhi panggilan Allah, datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Pada saat sekali, dua kali, terus, akhirnya kita terbiasa untuk melakukan sholat berjamaah. Jadi berat tapi enggak? Ringan. Bahkan sampai kalau kita ketinggalan sholat berjamaah, terasa seperti apa? Masya Allah. Iya Pak, kayak terasa kayaknya gimana gitu loh, kayak ngelongso kalau orang Jawa bilang gitu, kayak gitu, kayak apa namanya, ya gitu. Kayaknya ngerasa salah banget gitu. Bener apa bener nih? Nah Bapak Ibu yang dirahmati, kalau Bapak Ibu nih, jika di antara kita pada saat kita ketinggalan sholat berjamaah, kita nggak sholat berjamaah, ada rasa bersalah dalam diri kita, itu tanda bahwa Allah sayang sama kita, bahwa tanda bahwa sholat berjamaah udah menjadi kebiasaan kita. Kita sudah diringankan oleh Allah untuk bisa melakukan sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya dulu waktu melakukan perjalanan ke Jambi, pakai mobil gitu ya. Jadi ke Lampung dulu, nginep di Lampung. Ke Palembang, nginep di Palembang.
baru ke Jambi. Karena mampir-mampir ya, nginepnya di hotel ya, sempat juga nginep di perumahan gitu, di rumah. Itu ternyata kayak di Lampung, di Palembang, masjid jauh-jauh. Dengar adzan, udah masuk ya, dengar adzan berkumandang, kagak kedengeran, nggak kedengeran suara adzan. Ya. Itu pada saat itu Bapak Ibu, ya, ada terasa luar biasa, ya, terasa, aduh nggak enak banget nih kalau nggak ke masjid. Ya. Nggak enak banget kalau nggak ke masjid. Coba cari tahu, tanya. Oh ternyata ada musola. Bisa sholat di musola, walaupun kagak ada jemaahnya, kita doang berdua waktu itu, karena laki-laki cuma berdua waktu itu ya. Sholat lah, bertiga sama supir, sholat. Waktu di waktu di Palembang, nginep di satu rumah, perumahan, ya. Masjidnya jauhnya luar biasa Bapak Ibu. Masuk waktu subuh, ya. Bangun pagi-pagi sekali, bangun pagi-pagi, sengaja sebelum subuh udah bangun. Kita kepengen ke masjid, walaupun nggak kedengaran adzan, jalan itu Bapak Ibu, jalan cari masjid, muter nyari masjid gitu ya. Akhirnya ketemu suara, saya pas kita lagi di jalan itu kedengaran suara adzan, samperin gitu. Itu pada saat dapat masjid senengnya bukan main, sholat subuh bisa berjamaah, pulangnya senengnya bukan main. Ada terasa keindahan, ada terasa kayak apa ya, seneng gitu, kayak apa ya, gimana ya, ya. Itu ternyata subhanallah, pada saat kita ngerasain Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat kita ngerasain yang seperti itu terasa bahwa Allah itu benar-benar sayang banget sama kita. Sayang banget sama kita. Itu tanda bahwa kita benar-benar disayang sama Allah tabaraka taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, cobalah rasakan yang seperti itu. Salat itu enak, salat itu indah, salat itu mudah, ya. Yang berat itu adalah orang-orang yang tidak khusyuk kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini di bab berikutnya, maukah Anda merasakan kedamaian dan kebahagiaan di dunia? Ya, ini nanti kita lanjutin di malam Jumat yang akan datang ya. Maukah Anda merasakan kedamaian, kebahagiaan di dunia? Ya. Ini masih tentang sholat ya. Saya kemarin ada arisan keluarga di rumah Bang Arif, di sini ada Bang Arif ya. Insyaallah beliau tanggal 30 besok akan melaksanakan ibadah umrah ya. Lewat tiket nggak apa-apa ya Pak ya. Di situ saya memberikan, sebenarnya ada 5, baru 3 yang saya sampaikan. Kalau misalnya kita nih yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengunjungi tanah suci Mekah Madinah, baik untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah ya, ya banyak-banyak doa lah, ya banyak-banyak doa, berharap. Tapi kalaupun nggak dipanggil sampai kita meninggal dunia, ya minimal kita mendapatkan pahala haji dan umrah dengan melakukan 5 amalan ini. Kalau kita bisa melakukan 5 amalan ini, walaupun kita nggak melaksanakan haji, walaupun kita nggak melaksanakan umroh, datang ke tanah suci, tapi kita dapat pahalanya, pahala haji dan umroh. Apa 5 amalan itu? Ya, singkatnya aja. Yang pertama, sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah Bapak Ibu. Itu hadisnya jelas itu. Ya, orang yang berwudu dari rumahnya, lalu dia melangkahkan kaki dan seterusnya, maka dia sudah melaksanakan mendapat pahala haji dan umrah. Yang kedua apa? Masih tentang sholat. Apa tuh? Hah? Ya menghadiri majlis taklim dulu. Sholat isyraq ya, sholat isyraq. Sholat apa namanya? Subuh ya, sholat subuh. Setelah sholat subuh, sholat isyraq. Memang berat ini ya. Tapi kalau kita lakukan habis subuh nggak pulang, zikir sampai matahari terbit, terus sholat 2 rakaat, itu pahalanya haji dan umrah. Menghadiri majelis taklim, ini ternyata Bapak Ibu ya, ini kehadiran kita di majelis taklim seperti ini ya, yang datang, yang ngajar saya maupun yang yang menyimak, yang belajar, itu mendapatkan pahala haji dan umrah. Yang keempat,
selesai sholat. Nih yang keempat ini ada kisahnya tentang sahabat yang ngiri. Ya, di Madinah itu Bapak Ibu banyak sahabat Nabi yang miskin-miskin, tinggalnya di sekitar masjid gitu ya. Mereka protes sama Nabi, ya Rasulullah, enak tuh saudara-saudara kita yang kaya-kaya, mereka sholat, mereka bisa ngeluarin bisa mereka berjihad, mereka bisa ngeluarin hartanya untuk sedekah dan segala. Kita ini yang miskin gimana nih? Sholat bisa, jihad bisa, tapi ngeluarin harta nggak punya karena miskin kan gitu. Lalu kata Nabi, mau nggak aku kasih kamu amalan yang kalau kamu kerjain pahalanya sama seperti orang-orang kaya itu, sholatnya, jihadnya, sedekahnya, hajinya gitu ya. Mau ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ya ini lakukan, selesai sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, 99 lengkapin jadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu ternyata pahalanya sama seperti orang-orang kaya itu dengan melaksanakan haji dan umrah. Yang kelima apa? Halo? Yang kelima sama pahalanya seperti haji dan umrah. Apa ya? Ingat Pak Mari yang kelima ya. Nah tuh Heri itu ingat, berbakti kepada orang tua. Yang masih punya bapak emak seneng deh ya, berbahagia yang masih punya bapak emak ya. Perlakukan dia dengan sebaik-baiknya ya. Perlakukan dia dengan sebaik-baiknya. Dialah surga kita ya. Dialah surga kita juga neraka kita ya. Kalau kita benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita dengan sebaik-baiknya bakti kita kepada mereka, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Subhanallah. Jadi bisa Pak dapat pahala haji umroh walaupun nggak berangkat ke sana, dapat pahalanya ya, tapi nggak pergi ke sana, dapat pahalanya doang. Subhanallah. Oleh karenanya Bapak Ibu ya, ayo ya, walaupun belum kita bisa melaksanakan haji dan umrah, minimal 5 amalan ini lakukan supaya kita terus mengalir pahala haji dan umrah kepada kita. Insya Allah nanti kita lanjut ya tentang untuk mendapatkan kebahagiaan, kedamaian di dunia, masih tentang salat insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.